Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Azharo dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, NIM 202311-292 akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan Islam. Berikut ini penjelasannya. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Untuk memperjelas, ada beberapa pengertian dasar antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian dasar ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lainnya yang lebih tinggi nilainya. Hal ini tergambar dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariat Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya, beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegangan teguh dan bersungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Menuntut ilmu merupakan salah satu bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu, manusia tidak akan bisa berkembang. Menuntut ilmu dalam pandangan Islam bukan hanya ajakan saja, akan tetapi telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis telah banyak membahas mengenai menuntut ilmu, yakni tentang pentingnya dalam menguasai ilmu dan segala hal yang mengarah pada kewajiban menuntut ilmu. Salah satu ciri yang dapat membedakan agama Islam dengan agama lain ialah penekanan terhadap ilmu. Al-Quran dan hadis menghimbau umat Islam untuk mencari ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu merupakan keistimewaan yang dapat menjadikan manusia lebih unggul daripada makhluk yang lainnya untuk menjalankan kekhalifahan. Sebelumnya telah dijelaskan peran Islam dalam perkembangan iptek, bahwa syariah harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Berikut ini adalah pemanfaatan iptek. Salah satunya penggunaan teknologi dalam praktik dakwah Islam. Teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini. Teknologi ini merupakan sarana penting untuk transformasi sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih maju. Teknologi informasi sangat mampu untuk mempengaruhi pola hidup serta perilaku masyarakat. Inti dari kegiatan dakwah yang dilakukan melalui teknologi informasi adalah sebuah proses untuk menyampaikan sebuah informasi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, kita dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan dakwah Islam,
Yang pertama, dakwah tidak lagi bergantung terhadap waktu dan tempat. Berdakwah melalui media internet tergolong sangat mudah, praktis, dan potensial. Kelebihan internet sebagai media dakwah antara lain tidak terhalang oleh ruang dan waktu, dapat diakses kapanpun dan siapapun di berbagai penjuru dunia. Yang kedua, dakwah bisa memiliki cakupan yang sangat luas. Yang ketiga, pendistribusian informasi tentang dakwah sangat cepat. Yang keempat, berbagai ragam cara dalam menyampaikan materi dakwah melalui teknologi informasi sekarang ini. Dengan demikian, internet merupakan salah satu media yang sangat tepat untuk dijadikan sarana atau media dalam berdakwah. Namun, ada juga beberapa dampak teknologi terhadap masyarakat Islam. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa dampak negatif dari teknologi informasi terhadap masyarakat Islam yaitu: yang pertama, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan siber. Yang kedua, adanya konten-konten negatif yang mempengaruhi moral. Yang ketiga, seseorang menjadi malas untuk bersosialisasi dan berinteraksi secara fisik. Yang keempat, fitnah dan pencemaran nama baik semakin merajalela. Yang kelima, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Yang keenam, menurunnya prestasi belajar sampai mengabaikan tugas dan pekerjaan. Itulah tadi beberapa dampak negatif dari teknologi informasi. Namun, kali ini kita akan membahas sikap Muslim terhadap perkembangan teknologi informasi. Permasalahan tentang sikap Islam terhadap perkembangan teknologi adalah tentang masa depan sains yang semakin logis dan semakin praktis. Sehingga Islam sering dipaksa untuk mempertimbangkan secara serius nilai-nilai keyakinan dan tujuan keagamaan agar berjalan selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan tidak pernah bisa menggantikan metafisika dan teologi, dan teknologi tidak pernah bisa menggantikan syariah sebagai penyedia terbaik dan solusi untuk masalah setiap individu dan masalah sosial manusia. Muslim menempatkan baik itu syariah atau ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu yang diperlukan untuk keselamatan masyarakat, dan keduanya harus bergabung dalam syariat. Syariat yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis dianggap oleh umat Islam menjadi sumber yang paling penting dari nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip untuk membimbing tindakan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk meningkatkan martabat manusia dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah.